Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di tutorial PPA. Pada tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai soal ujian tengah semester genap untuk mata kuliah metode sampling. Sebelumnya, diingatkan kepada teman-teman semua untuk mengisi absen terlebih dahulu ya, dan diingatkan pula untuk tidak terlalu terpaku pada jawaban yang telah kami buat. Supaya tidak lama, mari kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, suatu survei dilakukan dengan tujuan untuk memperkirakan total individu gulma padi organik di persawahan Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tahun 2022. Semua gulma padi organik di persawahan Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 merupakan A. Semua salah, B. Unit sampling, C. Populasi, D. Nilai karakteristik, dan E. Kerangka sampel. Jawabannya yaitu populasi. Kenapa populasi? Karena di sini pada semua gulma padi organik di persawahan Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tahun 2022 telah mencakup seluruh elemen yang perlu ditentukan. Berikut isi unit, cakupan, dan waktu. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Suatu survei dilakukan dengan tujuan untuk memperkirakan total individu gulma padi organik di persawahan Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tahun 2022. Total individu gulma padi organik merupakan jawabannya yaitu nilai karakteristik. Mengapa nilai karakteristik? Karena total merupakan nilai karakteristik yang dapat dihitung estimasinya. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan simple random sampling adalah kecuali, yaitu jawabannya C, akurasi yang paling tinggi. Kemudian nomor selanjutnya. Nah, untuk pertanyaannya sama seperti yang di atas, namun untuk pilihan jawabannya itu berbeda. Nah, berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan simple random sampling adalah kecuali A. Kerangka sampel lengkap sampling sampai unit sampling. Ini benar. Kemudian, kerangka sampel unit up to date. Ini benar. Kemudian, perhitungan paling sederhana. Ini juga benar. Dan unit sampling yang overlap. Jawabannya ini salah. Karena uh, untuk di simple random sampling ini, unit samplingnya tidak overlap. Tidak overlap. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Berikut ini pernyataan yang tidak benar mengenai hubungan antara error dan ukuran sampel. Jawabannya yaitu C. Semakin kecil ukuran sampel, maka semakin kecil non-sampling error. Nah, di sini jawaban yang tidak benar ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena eh, di sini ada semakin besar ukuran sampel, maka semakin besar non-sampling error. Ini benar karena ketika kita meningkatkan ukuran sampel, maka non-sampling ini akan semakin besar. Kemudian, semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil sampling error. Dan ini benar karena di sini kan ketika ukuran sampel kecil, maka sampling error-nya akan besar. Dan ketika sampling error-nya akan menurun ketika peningkatan ukuran sampel. Kemudian di sini ada semakin kecil ukuran sampel, maka semakin besar sampling error. Ini benar. Dan semakin kecil ukuran sampel, maka semakin kecil sampling error. Ini juga benar. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Nah, jadi
Untuk nomor 5 ini, eh, intinya ketika ukuran sampel kecil, maka sampling error akan besar. Dan sampling error akan menurun dengan peningkatan ukuran sampel. Seperti itu. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Berikut ini pernyataan yang tidak benar mengenai hubungan antara error dan ukuran sampel. Adalah jawabannya yaitu B. Semakin besar ukuran sampel, maka semakin kecil non-sampling error. Ini salah karena eh, ketika non-sampling error ini akan meningkat ketika ukuran sampelnya diperbesar sehingga eh, di, di mana ukuran sampelnya besar, maka eh, non-sampling errornya akan kecil. Non-sampling errornya akan meningkat. Mohon maaf. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai keragaman dalam sampling, kecuali. Nah, di sini eh, jawabannya yaitu A. Standar deviasi sama dengan standar error. Karena standar deviasi itu tidak sama dengan standar error. Standar error itu sama dengan sampling error. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pertanyaannya masih sama, namun berbeda pada eh, pilihan jawaban. Di mana berikut ini pernyataan yang benar mengenai keragaman dalam eh, sampling, kecuali. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu D, di mana standar error berbeda dengan sampling error. Yang harusnya jawabannya yang benar itu standar error sama dengan sampling error, sehingga jawaban D itu salah. Kemudian untuk nomor selanjutnya, berikut ini metode sampling yang menggunakan peluang dalam pemilihan sampelnya adalah jawabannya yaitu A, simple sampling. Kemudian untuk selanjutnya, hubungan antara varian rata-rata populasi dengan batas kesalahan estimasi adalah jawabannya yaitu B, di mana rumus dari bound of error itu yaitu 2 dikali dengan akar dari uh, varians Y bar. Kemudian untuk nomor selanjutnya, hubungan antara rata-rata populasi dengan batas kesalahan estimasi adalah jawabannya yaitu A, di mana eh, rata-rata populasi sama dengan dari rata-rata sampel plus minus dengan uh, bound of error atau kesalahan estimasi. Kemudian uh, untuk nomor selanjutnya, jika sampel acak sederhana berukuran N diambil, kemudian kasus khusus yang ingin diteliti ditentukan dari sampel tersebut, sehingga nilainya menjadi 0 dan 1, maka disebut jawabannya yaitu proporsi. Karena ketika kita akan menghitung proporsi, kita akan mengkategorikan terlebih dahulu untuk dari datanya tersebut kita kategorikan menjadi 0 dan 1. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Berikut ini pernyataan mengenai estimator pada simple random sampling yang benar, kecuali A, yaitu rata-rata dari sampel adalah estimator tak bias bagi rata-rata dari populasi. Ini benar. Kemudian eh, proporsi estimator proporsi atau proporsi topi adalah estimator tak bias dari bagi proporsi. Jawabannya itu ini benar. Kemudian jika proporsi populasi P tidak diketahui, maka dapat diganti dengan proporsi topi. Jawabannya ini benar.
Kemudian N adalah estimator tabias bagi eh, total. Ini salah karena eh, estimasi estimator dari total sendiri yaitu N dikali dengan rata-rata. Kemudian yang N-nya ini jika varian populasi eh, tidak diketahui maka dapat diganti dengan varians S kuadrat. Ini benar. Nah, untuk eh, kebenaran dari pernyataan-pernyataan pada pada pilihan ini dapat dilihat dari buku Mendenhall yang telah Ibu bagikan. Kemudian untuk nomor selanjutnya, suatu survei dilakukan untuk menentukan layanan telepon seluler yang lebih disukai anak remaja. Hasil survei menunjukkan bahwa 73% anak remaja menginginkan layanan email dengan margin of error sama dengan 4%. Yang dimaksud dengan margin of error pada kalimat tersebut adalah jawabannya yaitu A. Mereka memperkirakan bahwa 4% dari populasi yang disurvei dapat berubah pikiran antara saat jejak pendapat dilakukan dan saat survei dipublikasikan. Kemudian untuk nomor selanjutnya, misalkan ingin diambil sampel acak sederhana N sama dengan 5 tanpa pengembalian. Nah, di sini di-highlight ya tanpa pengembalian. Dari populasi N sama dengan 50. Pembacaan bilangan acak dimulai dari baris 1 kolom 7. Maka dengan pendekatan independen choice of digit, sampel yang terpilih pada kerangka sampel adalah nomor urut. Nah, di sini kita eh, membaca bilangan acak dari baris ke-1 ini dengan kolom ke-7 ini. Baris ke-1 dan kolom ke-7. Kemudian, nah, untuk cara pengambilan sampel sendiri, kita melihat terlebih dahulu jumlah dari N-nya, yaitu di sini sebanyak 50, di mana terdapat 2 digit. Nah, sehingga kita akan mengambil angka sebanyak 2 digit. Kemudian, jika angka random kurang dari N, maka unit yang nomor urutnya sama dengan AR tersebut terpilih sebagai sampel. Nah, ketika nomor urutnya ini, 2 digit pertama ini kurang dari N atau populasinya itu 50, maka angka tersebut, digit tersebut dapat diambil sebagai sampel. Namun, ketika digit tersebut lebih dari 50, lebih dari populasi N-nya, maka digit tersebut tidak dapat diambil sebagai sampel. Dan ketika angka randomnya sama dengan 0, maka unit ke N tersebut terpilih sebagai sampel. Unit ke N terakhir terpilih sebagai sampel. Nah, sehingga kita di sini bisa lihat bahwa untuk baris ke-1 dari kolom ke-7, di sini ada 69. 69 ini lebih besar dari 50 sehingga kita tidak dapat mengambil 69 ini sebagai sampel. Kemudian ini untuk selanjutnya ada 27 karena ini kurang dari 50, kita dapat mengambil sebagai sampel. Kemudian selanjutnya ada 15. Nah, 15 ini kurang dari 50 sehingga dapat diambil sebagai sampel. Kemudian ada 39, ini dapat diambil sebagai sampel. Kemudian ada 60. 60 ini tidak dapat diambil sebagai sampel karena lebih besar dari 50.
Kemudian ada 18. 18 ini dapat diambil sebagai sampel, dan ini ada 71. 71 tidak dapat diambil sebagai sampel. Kemudian ada 94. 94 ini tidak dapat diambil sebagai sampel. Kemudian ada 57. 57 ini tidak dapat diambil sebagai sampel. Dan terakhir ini ada 38. 38 ini dapat diambil sebagai sampel. Sehingga jawabannya yaitu A. eh, eh, Kerangka sampel dengan nomor urut 27, 15, 39, 18, dan 38 terpilih sebagai sampel. Kemudian untuk nomor selanjutnya, di sini eh, misalkan ingin diambil sampel acak sederhana dengan N sama dengan 5 dengan pengembalian. Nah, di sini kita highlight dengan pengembalian. Dari populasi N sama dengan 50, pembacaan bilangan acak dimulai dari baris ke-1 dan kolom ke-9. Maka, dengan pendekatan independent choice of digit, sampel yang diperoleh atau sampel yang terpilih pada kerangka sampel adalah nomor urut. Nah, untuk caranya sendiri masih sama seperti yang sebelumnya, namun di sini kita melihat dari baris ke-1 dan kolom ke-9. Dan juga di sini dengan pengembalian. Sehingga ketika ada nomor yang sama, kita masih dapat menggunakan nomor tersebut. Nah, kita langsung saja di sini ada 69. 69 ini lebih besar dari 50 sehingga kita tidak dapat memasukkan sebagai sampel. Kemudian di sini ada 93, 93 juga lebih dari 50 sehingga tidak dapat dimasukkan. Dan ini yang pertama ada 49. 49 ini dapat diambil sebagai sampel, kemudian ada 71, 71 tidak dapat diambil sebagai sampel, dan di sini ada 49 kembali. Karena di sini dengan pengembalian, maka 49 ini termasuk kembali sebagai sampel. Kemudian ini ada 90, 90 tidak termasuk ke dalam sampel, kemudian ada 44 termasuk ke dalam sampel, 69 tidak termasuk kepada sampel, 25 termasuk kepada sampel, dan ada 0,8. Karena seperti syarat yang tadi, jika angka random sama dengan 0, maka unit ke N terakhir terpilih sebagai sampel, sehingga 0,8 terpilih sebagai sampel. Jadi jawabannya yaitu E. Jawabannya yaitu E, 49, 49, 44, 25, dan 8 merupakan sampel yang terpilih pada kerangka sampel adalah seperti berikut. Kemudian untuk nomor 17 atau nomor 12 pada soal ini. Nah, soalnya yaitu subpopulasi yang terbentuk pada stratified random sampling disebut. Nah, untuk ini jawabannya yaitu strata. Strata ini merupakan subpopulasi dari populasi yang terdapat dari stratified random sampling. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Berikut ini prinsip dari stratified random sampling yang benar adalah kecuali. Nah, di sini ada unit dalam strata homogen. Ini prinsip tersebut benar. Kemudian ada unit antar strata heterogen. Prinsip ini juga benar. Kemudian perbedaan rata-rata karakteristik antar strata sangat besar. Ini juga benar. Kemudian unit dengan karakteristik sama dikelompokkan dalam strata yang berbeda. Ini salah, karena seharusnya untuk unit yang karakteristiknya sama itu dikelompokkan dalam strata yang sama juga. Sehingga jawabannya yaitu D. Kemudian untuk nomor selanjutnya. Pada stratified random sampling, ukuran sampel di suatu strata akan lebih besar jika 1. Jumlah populasi antar strata lebih besar. 2. Varian strata lebih kecil. 3. Biaya strata lebih murah. Jawabannya yaitu
D. Di mana jumlah populasi strata lebih besar dan varian strata lebih kecil. Kemudian untuk nomor selanjutnya, kelebihan dari stratified random sampling dibanding dengan simple random sampling adalah jawabannya yaitu D, di mana estimasi parameter populasi bisa dilakukan untuk subpopulasi. Karena pada stratified random sampling ini kita mengelompokkan dari populasi, sehingga di sini juga kita dapat menghitung estimasi parameter populasi bisa dilakukan untuk subpopulasi, sehingga uh, estimasinya untuk subpopulasinya dapat dihitung estimasinya. Kemudian untuk nomor selanjutnya, alokasi yang digunakan pada stratified random sampling ketika biaya tersedia yaitu jawabannya yaitu optimum allocation. Karena untuk optimum allocation ini di sini kita menggunakan biaya karena di sini ada biaya tersedia sehingga jawabannya optimum allocation. Karena kalau misalnya equal itu merupakan alokasinya yang sama. Kemudian jika proporsional itu variansnya strata dan biayanya sama. Kemudian optional allocation ini tidak terdapat pada stratified random sampling. Kemudian ada Neyman allocation ini biayanya sama, kemudian variasinya berbeda. Sehingga jawabannya yaitu optimum allocation. Kemudian nomor selanjutnya, alokasi yang digunakan pada stratified random sampling ketika terdapat varians antar strata tidak berbeda signifikan adalah jawabannya yaitu proportional allocation. Karena tadi proportional allocation ini variasinya strata dan biayanya sama. Kemudian untuk nomor selanjutnya, seorang dokter gigi tertarik pada efektivitas pasta gigi baru. Sekelompok N sama dengan 1.000 anak sekolah berpartisipasi dalam penelitian. Catatan studi sebelumnya menunjukkan ada rata-rata 2,2 gigi berlubang setiap 6 bulan untuk kelompok tersebut. Setelah 3 bulan penelitian, dokter gigi mengambil sampel N sama dengan 10 anak untuk menentukan bagaimana perkembangan mereka dengan pasta gigi baru. Dengan menggunakan data pada tabel di atas, maka batas kesalahan estimasinya adalah, nah, untuk menentukan batas kesalahan estimasi untuk rumusnya sendiri yaitu bound of error sama dengan 2 dikali dengan akar varians dari Y bar. Maka di sini kita sudah mengetahui bahwa N besarnya atau N populasinya yaitu 1.000. Kemudian untuk N kecilnya atau N sampelnya yaitu 10. Dan untuk Y-bar-nya atau rata-rata dari sampelnya yaitu kita menghitung dari 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 0 tambah 3 ditambah 4 ditambah 1 tambah 1 kemudian dibagi dengan 10, hasilnya yaitu 20 dibagi 10 sama dengan 2. Dan untuk variansnya yaitu dengan menggunakan rumus dari jumlah dari Y min Y bar dikuadratkan dibagi dengan N min 1, maka 20 dibagi 9 yaitu 2,222. Kemudian yang ditanyakan yaitu batas kesalahan estimasi, seperti yang tadi telah dikatakan, untuk rumusnya sendiri yaitu 2 dikali dengan akar varians topi dari Y bar, maka kita mencari terlebih dahulu untuk varians Y barnya. Dan dengan menggunakan rumus 1 min, N dari sampel dibagi dengan N populasi dikali dengan varians dibagi dengan N populasi, sehingga dihasilkan 0,99 dikali 0,222 sama dengan 0,21928.
Kemudian untuk B-nya yaitu 2 dikali dengan akar dari 0,21978, maka dihasilkan 0,938. Jawabannya yaitu A, karena di sini dibuatkan 3 angka di belakang koma, jadi seperti ini. Kemudian untuk nomor 18. Sampel acak sederhana 100 meteran air dalam suatu komunitas dipantau untuk memperkirakan konsumsi air rata-rata harian per rumah tangga selama musim kemarau tertentu. Rata-rata sampel yaitu 12,5 dan varian sampel yaitu 1252. Jika kita berasumsi bahwa ada N sama dengan 10.000 rumah tangga dalam komunitas tersebut, maka batas kesalahan estimasi dari total banyaknya galon air yang digunakan setiap hari selama musim kemarau adalah, nah, sini eh, kita mengetahui bahwa eh, N kecil atau N sampelnya yaitu 100. Kemudian untuk eh, rata-ratanya yaitu 12,5 dan untuk varian sampelnya yaitu 1252. Dan juga untuk N besarnya atau N dari populasinya yaitu 10.000. Nah, dari apa yang diketahui, kita mengetahui bahwa rumus untuk batas kesalahan estimasi dari total. Karena ini dari total, maka rumusnya berbeda dengan yang tadi yang pertama. Banyaknya galon air yang digunakan setiap hari selama musim kemarau adalah rumusnya yaitu 2 dikali dengan akar varian dari total. Sehingga 2 dikali dengan eh, N populasi dikuadratkan dikali dengan 1 min N dibagi 1 min N sampel dibagi dengan N populasi dikali dengan varian kuadrat dibagi dengan N. Sehingga setelah melalui perhitungan, jawabannya yaitu 70.412,49 atau 70.412,5. Jawabannya yaitu A. Mohon maaf. Jawabannya yaitu D. Kemudian untuk nomor yang terakhir yaitu nomor 25 atau nomor 18. Dalam survei nasional baru-baru ini, 16.262 siswa di 151 sekolah menjawab kuesioner tentang aktivitas fisik. Siswa laki-laki sebanyak 55,5% secara signifikan lebih mungkin dibandingkan siswa perempuan sebanyak 42,3% untuk bermain di tim olahraga yang diadakan oleh sekolah mereka selama 12 bulan sebelum survei. Periksa keakuratan pernyataan secara signifikan lebih mungkin dengan asumsi bahwa ada juga siswa laki-laki dan perempuan sama dalam survei ini. Dan metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Berikut ini kesimpulan yang benar adalah jawabannya yaitu dugaan benar karena selang interval tidak mencakup nilai 0. Mengapa demikian? Karena ketika dalam selang kepercayaan ini mencakup nilai 0, maka hasil dari hasilnya tidak akan signifikan. Karena di sini secara signifikan lebih mungkin, maka dugaan benar karena selang intervalnya tidak mencakup nilai 0. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Dan sekali lagi diingatkan kepada teman-teman semua untuk tidak terlalu terpaku dengan jawaban yang telah kami buat, karena
Kami sebagai manusia pasti memiliki kesalahan. Eh, Diingatkan juga kepada teman-teman semua untuk mengisi absennya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.